Kali ini kita kehadiran tamu yang spesial, yakni owner daripada salah satu PT, yakni PT Hasan, PT Sinar Beda Sukses. Sinar Beda Sukses. Nah, kebetulan kita kehadiran ownernya sekaligus. Nah, kita akan bincang-bincang sama beliau kurang lebih 15 menit ke depan. Kita akan merosting beliau terkait dengan progres podcast perusahaan yang dia rintis kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HB Official Batam Punya Cerita. Batam Punya Cerita. Kali ini kita kehadiran tamu yang spesial, yakni owner daripada salah satu PT, yakni PT Hasan, PT Sinar Beda Sukses. Sinar Beda Sukses. Nah, kebetulan kita kehadiran ownernya sekaligus. Nah, kita akan bincang-bincang sama beliau kurang lebih 15 menit ke depan. Kita akan merosting beliau terkait dengan progres podcast perusahaan yang dia rintis kali ini. Nah, teringat dengan pesan beliau pernah mengucapkan bahwa kita ini bukan sebagai pewaris, tetapi generasi perintis. Nah, ini kita mau tahu dulu. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah wa syukurillah. Bang, gimana nih ceritanya? Sebenarnya Abang ini dari mana asalnya? Kalau asal dari Nusa Tenggara Timur, tempatnya di Kabupaten Alor, Kampung Pisang, Kelurahan Teluk Mutiara, Desa Lendola. Wah, Masya Allah, jauh banget. Kok tiba-tiba sampai ke Kota Batam yang secara geografis masuk di wilayah Indonesia Barat, Bang? Gimana ceritanya awalnya? Sebenarnya awal mula awal mula saya pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah, kampus Kalabahi. Tepatnya di Kabupaten Alor. Tepatnya di Kabupaten Alor. Iya. Nah, kemudian memang ya namanya di kampung itu kan banyak juga kebutuhan ekonomi yang harus kita bisa sesuaikan dengan pendidikan saat ini. Namun memang keterbatasan ekonomi sehingga saya memilih merantau. Nah, kebetulan sempat menjadi salah satu kader di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Alor. IMM berarti? IMM, betul sekali. Oh, itu salah satu ortomnya Muhammadiyah? Iya, betul, salah satu ortomnya Muhammadiyah. Nah, waktu itu kalau untuk IPM di situ masih remaja Muhammadiyah ya, belum IPM ya. Waktu itu, karena kan di sana kampus Muhammadiyah itu pertama kali dibuka di Alor, itu masih kelas khusus. Oh, berarti kayak kelas jarak jauh gitu? Ya, kelas jarak jauh. Nah, setelah kelas khusus kemudian jadi kampus. Nah, sekarang mungkin sudah jadi universitas ya. Nah, karena keterbatasan ekonomi sehingga saya memilih merantau. Jadi kawan-kawan senior saya kemudian satu letting sama saya waktu itu sama-sama dalam satu organisasi juga kan langsung hilang kontak begitu. Karena dulu kan kita tidak punya alat komunikasi ya, smartphone itu belum ada. Zamannya Abang waktu masih surat menyurat. Nah, itu masih surat menyurat, belum ada smartphone lah. Masih jadul, masih zaman dulu ya. Zaman kami itu belum ada smartphone, sistem surat menyurat ya, baik dari Alor maupun dari Kupang. Nah, kenapa saya memilih merantau? Karena memang kebutuhan ekonomi di Alor juga seperti itulah. Mungkin orang-orang dari Alor pasti tahu. Akhirnya merantau ke Batam dan awal mula
Kerja saya juga sebagai salah satu petugas kebersihan. Itu di mana? Di perusahaan subkon juga, outsourcing juga. Di perusahaan outsourcing. Kemudian saya tugas di Tanjung Pinang 1 tahun. Kemudian balik lagi ke Batam. Setelah bekerja dengan perusahaan yang sama, bekerja. Skip dulu Bang. Dari sekian banyak kota yang ada di Indonesia, kenapa memilih merantau di kota Batam gitu? Jadi, nah masih ada Jakarta nih, ada Jogja, ada Medan misalnya, ataukah mungkin ada Irian Jaya, Jayapura, atau di Pulau Borneo, Kalimantan misalnya. Kenapa lebih memilih Batam? Apa karena Batam lebih dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia, sehingga abang punya niat untuk merantau ke Batam? Jadi kalau untuk Batam dekat Singapura, Malaysia maupun Brunei Darussalam atau negara-negara yang berdekatan dengan Batam, itu pada saat itu memang tidak tahu. Tujuan merantau ke Batam ini kebetulan orang tua saya ini kan dari Malaysia langsung menetap di Batam. Sehingga saya memilih ke Batam, bisa kerja, kemudian bantu adik-adik saya di kampung yang sekolah. Namun setelah itu, karena keinginan untuk mau melanjutkan kuliah, jadi saya kuliah, ambil S1 di Ibnu Sina, Kota Batam. Ibnu Sina. Universitas, itu universitas ya atau sekolah tinggi? Waktu itu memang sampai sekarang masih sekolah tinggi. Masih sekolah tinggi. Sekolah tinggi, sekolah tinggi agama Islam Ibnu Sina Batam. Itu tahun berapa Bang abang masuk kampus itu? Saya masuk di kampus itu tahun 2016. 2016. Setelah selesai ambil S2 juga di sana. Kampus yang sama juga? Dengan kampus yang sama, biar linear gitu kan. Backgroundnya apa? Pendidikan atau? Pendidikan. 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 Tapi banyak kawan-kawan juga yang bertanya pada saya, kenapa background Anda pendidikan, tapi Anda ambil jalur bisnis. Nah ini kan sangat menarik gitu. Karena kalau kita lihat dengan kondisi Batam ini, kalau cuman hanya pendidikan saja banyak orang yang sudah. Berarti abang kuliah sambil kerja nih? Kuliah sambil kerja. Setelah itu memang awal mulanya sebelum kerja di perusahaan itu, mungkin tadi saya belum sempat cerita bahwasanya saya jaga malam dulu waktu itu. Jaga malam. Jadi waktu itu gaji. Jaga malam di mana nih? Di perumahan. Bukan di perusahaan ya, perusahaan sama perumahan kan beda. Beragam nih, ada jaga malam di perumahan, ada jaga malam di tempat perusahaan terkait, ada juga jaga malam di mungkin barangkali maaf ya di tempat hiburan malam misalnya. Nah abang jaga malamnya di tempat perumahan? Saya jaga malam di perumahan. Salah satu perumahan yang ada di Kupang sini, di Tuban. Itu gajinya itu waktu itu 500.000. Itu dinikmati betul lah Bang, dinikmati. Sekalipun dalam 1 bulan baru diterima. Iya betul, karena memang di Batam ini harus bekerja baru bisa makan, bisa hidup lah katakanlah gitu. Jadi sambil bekerja itu jadi pemulung juga, nyari-nyari sampah. Selama masih halal itu bisa dikerjakan Bang. Selagi masih halal, apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi mungkin itu saja. Ya. Tapi waktu abang merantau ke Batam sambil kuliah di Ibnu Sina misalnya, itu sudah berkeluarga atau masih dalam kondisi lajang atau ya masih jomblo katakanlah gitu? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Berarti menikah berkeluarganya dari kampung. Di sini di Batam. Saya menikah di Batam. Karena kebetulan istri saya memang orang sana juga, orang Alor. Orang sana. Namun beliau itu hidup kecil besar di Batam. Berarti masuk kuliah di Ibnu Sina di tahun 2016 itu sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Ini berkat dorongan istri juga. Terima kasih istri. Berarti ingat tuh, istri itu bagian daripada doa terbaik ya. Betul sekali. Ini berkat doa istri. Doa istri juga. Dari istri juga. Nah kalau usaha kita lancar, kemudian karir kita bagus, itu juga berkat dari doa istri juga, terlepas dari doa kedua orang tua kita yang masih dalam keadaan hidup. Nah, semakin banyak istri, semakin banyak rezeki. Nah, amin. Tahu dan gitu lah Bang. Jangan Bang. Nanti kita pulang bisa tidur di luar. Jadi, karena memang waktu itu hobi saya banyak. Mulai pertama saya nikah, kemudian saya hobi itu kan remixer lagu, mixing lagu. Kemudian istri saya
suami saya ini punya potensi. Tapi di Alor itu kalau orang hobi musik ya, apa tarian-tarian misalnya lagu-lagu genre-genre misalnya kebanyakan biasanya yang mohon maaf dalam tanda kutip yang orang-orang muslim gitu ya, biasanya gambus. Biasanya kasida. Orang Alor itu terkenal dengan gambusnya misalnya. Gambus, ya. Nah kalau abang itu spesifiknya di mana musik itu? Sebenarnya tinggal cek saja di YouTube channel Hadi Official Musik. Oh ada YouTube. Karena di situ kan temanya hiburan, jadi baik religi, kemudian rap mungkin ya. Tapi menyangkut tentang motivasi juga lagu-lagu yang memang kita berikan edukasi, baik sholawat, nasyid dan lain sebagainya. Berarti konten-kontennya HD Official itu sekalipun banyak temanya, tetapi motif daripada itu adalah untuk mengedukasikan, menghibur, untuk menghibur sambil mengedukasi. Ya, kira-kira gitu ya bang ya. Jadi tidak bermaksud untuk memang ada apa namanya lagu-lagu yang mungkin ya menurut orang kurang bagus, tapi menurut kita kan yang penting kan bisa menghibur orang lain kan pahala juga tuh. Ya walaupun dalam sisi keagamaan mungkin ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika kita menghibur orang dengan apa yang kita bisa, kan bisa jadi pahala juga tuh. Betul. Nah ini sangat erat dengan latar belakang atau background kuliah yang abang ambil itu. Ya mungkin karena latar belakang pendidikan jadi ya salah satunya itu. Nah saya juga mau tanya nih bang, HD Official ini bergeraknya mulai sejak tahun berapa? Maksudnya kira-kira niat apa sehingga membangun podcast, kemudian channel YouTube dan media-media terkait dengan HD Official ini? Jadi awal mulanya podcast ini didirikan itu sebenarnya tidak hanya untuk hobi saja sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya podcast saja, kita juga punya portal berita online. Portal berita. Apa namanya bang? Sinar Pers Media. Sinar Pers Media. Nah, kenapa di itu depan itu Sinar? Di tahun berapa bang bergeraknya? Tahun 2019. Tahun 2019. Sinar Pers Media ini tahun 2019 sudah mulai. Berarti berjalannya kurang lebih 9 maupun sampai 10 tahun ini bang. Betul sekali. Tapi sempat vakum atau mati suri ya di tahun 2019. Tahun 2021 mulai mati suri. Maksudnya sempat vakum. Kemudian saya berpikir banyak masyarakat yang membutuhkan kita melalui media. Ketika ada keluhan apa segala macam kan bisa melalui media. Jadi banyak di Batam ini kan. Jadi media ini bagian juga daripada salah satu penyambung lidah rakyat. Ya betul sekali. Ketika ada masyarakat yang memang perlu bantuan atau perlu pendampingan oleh media, kami selalu siap. Karena media ini kan bukan punya pribadi saya, tapi punya masyarakat. Kita semua sama-sama saling membantu. Ketika ada masyarakat kita yang ayo kita minta bantu untuk mendampingi kami kan siap. Nah, gimana rasanya bang? Podcast sudah jalan, YouTube sudah jalan, kemudian media sudah jalan, kemudian banyak lembaga pemerintahan juga sudah mensupport, masyarakat juga mendukung. Gimana rasanya bang? Sebenarnya saya sangat bersyukur sekali karena berkat dukungan doa dari masyarakat juga